Shalom saudara kasih Tuhan. Saudara, saya mau berbagi firman Tuhan yang memberkati saya. Beberapa hari yang lalu kami belajar firman Tuhan dengan Bapak Pendeta Cho, seorang misionaris dari Korea. Kami belajar dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-19 yang menceritakan tentang Petrus yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Herodes. Ada dua hal yang memberkati saya dan saya mau bagikan, kiranya ini juga menjadi berkat bagi kita. Yang pertama adalah tentang doa, saudara. Ayat yang kelima mengatakan seperti ini. Demikianlah Petrus ditahan dan dipenjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dan apa yang terjadi saat jemaat dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Allah? Firman Tuhan mengatakan bahwa pada malam itu malaikat Tuhan datang dan membebaskan Petrus dari penjara dengan cara yang ajaib. Ini menunjukkan bahwa doa adalah senjata yang luar biasa bagi gereja, bagi pelayanan misi, bagi pemberitaan Injil, bagi kita orang percaya. Kenapa? Karena saat kita berdoa, Tuhan Allah yang bekerja. Dan kalau Tuhan Allah yang bekerja, maka mujizat yang akan terjadi. Kalau Tuhan Allah yang bekerja, hal-hal ajaib yang akan terjadi. Karena kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sedangkan kalau kita bekerja, mengandalkan kekuatan, kepintaran dan kemampuan kita, mungkin ada hasilnya, tapi tidak seberapa. Oleh sebab itu, mari kita terus mengandalkan Tuhan dengan berdoa. Mungkin ada yang berkata, ya tidak cukup berdoa saja toh. Kita kan harus berusaha dan bekerja juga. Justru dengan berdoa, Tuhan akan tuntun dan pimpin kita untuk melakukan segala sesuatu. Justru dengan berdoa, Tuhan akan tunjukkan apa yang harus kita lakukan. Justru dengan berdoa, Tuhan akan buka jalan. Justru dengan berdoa, Tuhan akan menolong kita. Justru dengan berdoa, Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Justru dengan berdoa, Tuhan akan memberkati hidup kita. Ini memberikan pelajaran berharga bagi kita orang percaya, bagi gereja, bagi pelayanan misi, bagi pemberitaan Injil, khususnya bagi saya secara pribadi, untuk tidak memandang sepele tentang doa, untuk sungguh-sungguh berdoa, untuk tidak malas berdoa, dan dengan sengaja meluangkan waktu secara pribadi untuk berdoa. Karena saat kita berdoa, Tuhan Allah yang bekerja. Hal yang kedua yang saya mau bagikan saudara, yaitu tentang iman. Percaya akan pertolongan Tuhan. Saat Petrus di dalam penjara, apa yang dilakukannya? Firman Tuhan mengatakan bahwa dia tidur. Petrus tidur, saudara. Bagaimana Petrus bisa tidur dengan nyenyak di dalam penjara? Itu adalah penjara, bukan hotel bintang 5. Kita tahu penjara itu sempit, bau, kotor, jorok. Mungkin di sana ada tikus, ada kecoa, dan yang lainnya. Apalagi penjara zaman Romawi pada waktu itu. Belum lagi dia dibelenggu, diikat dengan rantai, dijaga dengan ketat oleh para prajurit. Bahkan Herodes berencana untuk membunuhnya di hadapan rakyat, seperti dia membunuh Yakobus. Bagaimana Petrus bisa tidur dengan nyenyak dalam kondisi semuanya itu? Bahkan saking nyenyaknya dia tidur, saudara, malaikat harus membangunkannya. Bahkan saat dia jalan keluar bersama dengan malaikat itu, dia masih menyangka bahwa itu adalah sebuah penglihatan. Apa yang membuat Petrus begitu bisa tidur senyenyak itu, saudara? Saya secara pribadi kalau ada beban pikiran, ada masalah, ada pergumulan, kadang sulit sekali untuk tidur. Kalaupun bisa tidur, biasanya tidak nyenyak, selalu terbangun. Sekalipun tidur di tempat yang enak, yang nyaman, ada AC-nya, tetap tidak bisa tidur nyenyak, saudara, karena selalu kepikiran. Jadi apa yang membuat Petrus bisa tidur dengan nyenyak dalam keadaan semuanya itu? Jawabannya adalah iman. Petrus percaya kepada Tuhan. Mazmur 3 ayat 5-6 mengatakan, Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Inilah keyakinan Petrus.
Kalau dia harus mati dibunuh Herodes, dia percaya bahwa itulah yang dikehendaki Tuhan. Tetapi jika hal itu tidak dikehendaki Tuhan, Tuhan pasti akan menolongnya. Keyakinan itulah yang membuat dia bisa tidur nyenyak walaupun di dalam penjara. Kalau mau jujur di hadapan Tuhan, yang membuat kita takut dan khawatir dalam menjalani hidup ini, bahkan yang membuat kita tidak bisa tidur nyenyak sewaktu menghadapi masalah adalah karena kita tidak percaya secara penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Inilah pelajaran yang memberkati saya, saudara, dan kiranya ini juga menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.